Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Saya perwakilan dari pengurus Perhimpunan Remaja Masjid Dewan Masjid Indonesia Prima DMI Provinsi Maluku Utara akan menyampaikan tausiah pada program khazanah pagi spesial Ramadan dengan judul Ramadan Saatnya Menjadi Pribadi yang Lebih Baik. Sahabat kreatif, para pemuda-pemudi remaja masjid di mana saja Anda berada, dan para jamaah serta insya Allah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bulan yang penuh berkah, bulan di mana orang-orang sebelum kita menyiapkan diri selama 6 bulan sebelum memasukinya, mereka mempersiapkan hati, amalan, dan menata kebiasaan agar di bulan Ramadan semua ibadah bisa dilakukan secara optimal. Ma'la bin Fadl rahimahumullah bercerita tentang persiapan orang-orang soleh sebelum kita dari kalangan para sahabat. Bagaimana persiapan mereka menyambut Ramadan? Beliau mengatakan, kanu yad'una Allah Ta'ala sittatu asra ay yablughahum Ramadan wa yad'una sittatu asrahu ay yataqabbala minhum. Mereka berdoa kepada Allah Ta'ala 6 bulan sebelum Ramadan agar Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan usia mereka di bulan Ramadan, dan mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala selama 6 bulan setelah Ramadan agar Allah menerima amalan mereka. Keseriusan mereka dalam mempersiapkan Ramadan menunjukkan tentang hakikat pengetahuan mereka tentang betapa utamanya bulan Ramadan. Keutamaan yang mungkin di antara kita masih bingung di mana letak keutamaan bulan ini. Persiapan kita kadang-kadang tak jauh dari tahun sebelumnya. Beberapa hari akan datang bulan Ramadan, baru kita mulai mencari tulisan-tulisan tentang Ramadan. Dan ini pun sudah cukup bagus. Ada yang bahkan saat bulan Ramadan masuk hingga selesai, kalau ditanya apa saja yang membatalkan puasa, sebagian umat Islam tidak mampu menjawabnya. Setelah Ramadan pun mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar menerima amalannya. Kalau di masyarakat kita biasanya permohonan agar amal di bulan Ramadan ini berlangsung selama momen hari raya saja. Kita berdoa, taqabbala minna wa minkum, semoga Allah menerima amalan kami. Di antara doa yang sering dipanjatkan oleh para sahabat adalah, ya Allah, selamatkanlah aku sampai masuk kepada Ramadan. Serahkanlah Ramadan untukku dan terimalah amalanku. Mereka berdoa agar diselamatkan fisik mereka dan kesehatan, diselamatkan hati mereka agar tetap istiqomah, dan diselamatkan keimanan mereka agar tetap kokoh hingga bisa bertemu dengan Ramadan dalam kondisi terbaik. Kemudian mereka minta serahkan Ramadan sebagai hadiah agung yang bisa mereka isi dan manfaatkan dengan maksimal. Setelah itu mereka berharap agar amalan dengan perjuangan maksimal tadi diterima. Sahabat kreatif, para pemuda-pemudi remaja masjid di mana saja Anda berada, Ramadan adalah momen yang kita jadikan titik tolak untuk berubah. Kalau kemarin kurang membaca Al-Quran, maka dengan masuk Ramadan ini kita jadikan momen mulai membiasakan lebih rutin membaca Al-Quran. Kalau di bulan selain Ramadan kita jarang sekali sholat malam, bulan Ramadan ini kita jadikan titik start untuk menekuni sholat malam. Kalau di bulan-bulan lainnya kita tidak mengenal majelis pengajian, di bulan ini kita hadiri majelis pengajian. Kita sadari bahwa agama ini harus dipelajari, bukan cuma pengalaman menjadi pemeluk Islam. Di bulan ini kita membentuk kebiasaan. Kita mulai membentuk kebiasaan di bulan ini. Allah mudahkan untuk dilakukan, karena setan-setan dibelenggu, pintu surga dibuka dan pintu neraka ditutup, sehingga kita lebih mudah untuk berubah. Mula-mula kita membentuk kebiasaan, nanti kebiasaanlah yang akan membentuk kita. Dan perubahan untuk menjadi lebih baik memang harus dipaksa. Dulu orang-orang kafir dan munafik yang hidup di zaman Nabi Muhammad SAW juga bertemu dengan Ramadan. Bahkan bukan satu kali Ramadan, tapi Ramadan yang mereka lewati tidak berpengaruh pada diri mereka. Mereka tidak menjadi seorang yang beriman, tidak menjadi seorang yang bertakwa, yang takut kepada Allah. Janganlah kita meniru mereka. Tokoh-tokoh musyrikin Makkah di zaman Nabi
bertemu dengan Ramadan, orang-orang munafik di Madinah juga bertemu dengan Ramadan. Kalau Ramadan hanya berupa pertemuan dan tidak diisi dengan kebaikan dan dijadikan titik perubahan. Sahabat kreatif, para pemuda-pemudi remaja masjid di mana saja Anda berada, di bulan Ramadan ini Allah turunkan Al-Quran di Baitul Ma'mur secara keseluruhan dan kemudian ke bumi secara bertahap-tahap sebagai petunjuk menuju jalan yang lurus dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Yang perlu diketahui, Al-Quran Allah turunkan 2 kali. Pertama diturunkan sekaligus secara utuh 30 juz langsung ke langit dunia Baitul Ma'mur sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, Inna anjalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam kemuliaan. Al-Quran Al-Qadr ayat pertama. Allah turunkan Al-Quran secara sekaligus di malam Al-Qadr, Lailatul Qadr ke Baitul Ma'mur. Kemudian secara bertahap turun ke dunia dimulai pada tanggal 17 Ramadan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma anjalna ala 'abdina yaumal furqani yaumal taqal jam'an. Kami turunkan kepada hamba kami Muhammad di hari Furqan, yaitu di hari bertemunya 2 pasukan, dan Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa atas segala sesuatu. Quran surah Al-Anfal ayat 41. Ayat ini dijadikan dalil oleh para ulama bahwa Al-Quran turun pertama kali ke dunia pada tanggal 17 Ramadan. Artinya bulan Ramadan dijadikan oleh Allah sebagai momen perubahan dengan diturunkannya kitab suci yang memberi petunjuk, membimbing manusia menuju jalan yang lurus, mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju terangnya cahaya hidayah. Di bulan ini terjadinya peristiwa yang begitu besar, yaitu Perang Badar, perang yang menegaskan perbedaan kebenaran dan pengikutnya dengan kebatilan dan pengikutnya. Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ma anjalna ala 'abdina yaumal furqani yaumal taqal jam'an. Kami turunkan kepada hamba kami di hari Furqan, yaitu di hari bertemunya 2 pasukan, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Para ulama juga menafsirkan Yaumul Furqan dengan perang Badar, perang pertama Rasulullah SAW, sehingga jelasnya mana kelompok yang berada di atas tauhid dan iman dan mana kelompok yang berada di atas syirik dan kekufuran. Oleh karena itu, jemaah sekalian, para sahabat, para ibu dan bapak, mari kita jadikan Ramadan yang Allah Subhanahu wa taala mudahkan untuk menjadi taat ini sebagai momen kita untuk berubah. Yang tidak memakai busana muslimah jadi memakainya. Dimulai karena rasa takut puasa mereka sia-sia, karena membuka aurat sambil berpuasa. Padahal puasa bukan hanya menahan lapar dan dahaga. Yang dulunya malas mempelajari agama menjadi semangat dan sadar pentingnya ilmu agama, karena agama ini bukan warisan. Demikian apa yang dapat saya sampaikan. Oleh karenanya, saya atas nama Abian Lakon Baksir, utusan dari OSIS MAN 1 Kota Ternate, mengucapkan banyak terima kasih kepada Prima DMI Maluku Utara yang telah memberikan saya kesempatan untuk bertausiah pada program Khazanah Pagi yang disiarkan langsung oleh Pro 2 RRI Ternate. Semoga Prima DMI Maluku Utara akan semakin eksis ke depan dalam berkarya dan menampilkan calon dai dan daiyah muda Maluku Utara yang istiqomah dalam menebarkan kebaikan. Akhirnya saya akhiri dengan ucapan wa kafa billahi syahida. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.